tipe kalau orang yang malu bertanya sesat aja lah. Iya. Gengsi kan? Iya. Entah di antara gengsi atau antara dia nggak bisa bahasanya. Oke guys, welcome back to my channel. Di video gua kali ini guys, gua mau bincang-bincang aja nih guys, bareng koko gua nih guys. Ini juga koko gua juga nih guys. Gua mau bahas-bahas apa nih ya? Bagusnya. Kalau menurut gue sih mending kita bahas hal-hal yang nggak penting sih. Iya. Pasti nggak penting sih. Iya. Ini cuma ini aja ya, asik-asikan ya. Video ini juga nggak penting sih sebenarnya guys. Iya. Cuman daripada nggak bikin konten, akhirnya kita bikin Iya. bincang-bincang malam. Sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya guys. Ayo guys, ini perkenalkan kok nama lu kok. Iya. Nama gue Morgan. Morgan, biasa dipanggil? Morgan Oye. Biasa dipanggil? Morgan aja. Morgan aja atau Ogan ya? Morgan gitu ya. Morgan. Morgan. Ini kok, lu kan ini kemarin ini lu pernah merantau juga kan ke apa? Ke Aussie ya. Iya, negara Kanguru ya. Negara Kanguru ya. Itu tuh lu gimana sih kok awal mulanya bisa ke sana tuh gimana sih? Awal mulanya gue kesana itu dapat info dari teman. Jadi gue waktu kerja di Surabaya, gue dikenalin sama teman gue yang pengen pergi ke sana. Terus dia bilang, setahu gue kan mahal ya, biaya hidupnya segala macam, sekolah di sana kan mahal. Tapi dengan itikat apa ya, modal nekat sih. Jadi akhirnya gue pergi dengan modal yang seadanya. Gitu. Waktu itu sempat pinjam gua juga ya. Dulu juga kepepet kan, mendekati minus gitu kan. Karena visanya waktu itu pernah hampir ditolak, jadi duit gua apply visa kan 6 juta lebih, itu hangus. Nah tadi duitnya untuk beli tiket itu nggak ada, juga akhirnya gue pinjam sama Ales. Gitu ya. Iya, akhirnya itu perjuangan banget sih, modal nekat, akhirnya gue bisa pergi ke sana. Itu pas udah sih berhasil ya bro ya. Thank you brother. Ya, puji Tuhan lah ya, berhasil ya. Terus itu tuh pas Aussie itu lu tahun berapa? Itu gue 2014 bulan Februari. Berapa lama kok lu di situ? Gue di Perth, Western Australia selama 4,5 tahun lah kira-kira. Oh lama juga ya? Ya lu baru pulang 2020 kemarin pas corona itu ya. Pas corona dia pulang. Lama juga ya? Lumayan lah, karena gue di sana gue sekolah sambil kerja juga. Sekolah ini apa? Bahasa apa gimana? Balik. Gue ambil ini hikmahnya. Masak. Masak. Kukri. Tapi tadinya awalnya salah jurusan sih, maksudnya gue kan dari agent ya, dijelasin ke sana sekolahnya hospitality management food and beverage. Nah, itu gue kira sekolahnya masak, nggak taunya itu hospitality. Jadi kayak rumah sakit ya? Bukan, perhotelan. Perhotelan, hospitality ya. Jadi setting table, meja gimana? Ada masa tertipu ya Pak? Iya. Jadi kan gue udah belajar nih di kelas kan. Udah 3 bulan gue nungguin, mana aku nggak ke dapur gitu kan. Akhirnya gue ternyata salah. Lebih ke nyusun meja. Iya. Kalau hospitality kan ada nata gelas gimana, kan? Sendoknya ditata gitu. Nyapu ngepel ya. Itu lebih Ada itu. housekeeping juga. Bersihin kamar. Housekeeping beda lagi ya. Bar juga ada kan, buat minum segala macam tuh ada. Itu lu nggak nanya gitu kok? Maksudnya kok lu bisa lu jalanin gitu loh? Kan sudah dibilang tadi, dia salah jurusan. Salah jurusan. Iya, gue nggak tahu aturannya pokoknya jurusan. Enggak, maksudnya sebelumnya kenapa nggak ditanya gitu loh? Sebelumnya. Dia itu tipe kalau orang yang malu bertanya sesat aja lah. Iya. Gengsi kan? Iya. Entah di antara gengsi atau antara dia nggak bisa bahasanya. Mau nanya apa juga nggak tahu. Ya harusnya sih. Ya itulah, kali kalau kalian mau pergi ke sana harus dipastiin dulu nih mau ambil jurusan apa. Planningnya yang jelas dulu ya. Planningnya jelas, terus sekolah apa yang kayak gue sih. Cuman kalau gue kan udah pikir udah 3 bulan nih, akhirnya gue selesain dulu, baru ambil sekolah masak akhirnya. Sekolah masak lo ambil di sana juga? Di Perth juga. Di Perth juga. Berapa lama kok kalau sekolah masak? Masaknya 2 tahun. 2 tahun. Dia juga masak loh.
Indominya enak sekali. Luar biasa. Iya. Ya, kalau Indomie Bro Erik juga enak. Oh iya, juga enak ya. Nah, Gan, kalau gue pengen tanya nih, kalau selama lu kerja di sana, penghasilannya kan kata orang lebih besar tuh penghasilan di luar negeri daripada di negara kita Iya sendiri. benar-benar. Apa benar sih itu? konfirmasi ya. Iya. Kenapa benar sih itu gitu Iya. kan? Kalau Iya. dari sisi penghasilan sih ya memang gua akuin memang lebih besar daripada di Indonesia. Karena Besarnya bagi orang Indonesia ya. kalau dirupiahkan ya, Dirupiahkan itu memang ya. besar. Karena pertama itu perbedaannya di sana kan dibayarnya per jam. Kalau di sini kan kita bayarnya bulanan ya. Bulanan. Kalau di sana kan per jam, jadi kita kerja per jam berapa dikalkulasi ini. Misalkan sehari 8 jam, terus di total. Dan di sana gajiannya per minggu. Oh, lebih enak ya. Karena juga bayar kayak listrik, sewa, kosan tuh per minggu. Per minggu ya. Nah, itu kalau per bulan itu total pengeluaran berapa tuh kalau di Aussie? Pengeluaran sebulan ya sekitar hampir 15 sampai 20 juta lah ya. Oh, besar juga ya. Iya. Besar ya. Besar juga ya. Tapi kan penghasilan juga besar ya Pak ya. Iya. Besar ya. Itu untuk biaya kalau makan itu juga mahal di situ ya kan ya. Untuk makan ya lumayan sih. Jadi kalau makan kita bisa akalin kan. Kita bisa akalinnya dengan gak usah beli makanan tiap hari di luar kan mahal tuh. Iya. Kayak Lebih ke minta-minta. kira-kira $10. Ini ya, hemat Pak. Hemat. Kita di luar Iya. itu minta selalu. Bukan minta-minta juga. Tapi lebih ke mengemis gitu. Tapi jangan salah, di sana ada juga pengemis ya. Maksudnya orang Indonesia nih, yang temen gue ada sih working holiday visa cewek. Dia punya skill untuk main musik. Oh, Jadi di sana itu ngamen. dia ngamen. Dia buka nih gelaran gitu, dibuka, dia main musik. Nah, nanti orang-orang sana ya bakal Sini ngasih dia, kayak ngamen di jalan gitu lah ya. Dan jangan salah di sana ngamen juga ada jam-jamnya, bagi-bagi juga. Bayar. Oh, di sana ada Satpol PP juga nggak? Ya semacam itu, cuman Oh, ada juga. bayarnya ke Diciduk juga ya, diangkut juga ya. ya Pak, ada lah pemerintah yang sana ya. Kawasan ini nih, misalnya bayar dia $25 sebulan. Oh, Ibaratnya sewa tempat, sewa tempat itu. Tempat, ya. Dan dia jatahin misalnya kira-kira 2 jam. Uang preman lah, uang Habis preman main, kalau di sini. karena kan gantian banyak yang mau ngamen kan. Oh, antri ya. Habis itu pindah spot kemana. Oh, berarti kemana. mau ngamen ini mesti susun jadwal dulu ya? Iya. Jadwal Waiting apa? list dulu. Jadi ada koordinasi tuh di tempat itu. Habis ini dia masuk ya, lu selesai gantian. Semacam ada ketua pemuda lah di situ ya. Iya, Jadi iya. jangan salah, ngamen itu juga hasilnya lumayan juga. Iya, Lumayan betul. ya. Oh iya. Jangan-jangan ngamen di situ pakai mobil lagi begini ya? Mobil di sana sih lumayan murah sih, jadi nggak salah sih. Murah Maksudnya, ya? Anak-anak student pun juga di sana beli mobil apa sih, udah biasa sih. Iya, itu yang kemudian. Tapi yang mahalnya apa di situ? Oh, mungkin Biaya tempat tinggal ya, sama. enggak, maksudnya kalau misalkan kita punya kendaraan di situ, yang kalau mahal punya- itu bahan bakar atau Ya, parkir. Kalau bahan bakar sih ya kurang lebih sekitar seliternya 15 ribuan ya. Masih nggak terlalu. Oh, 2 kali lipat dari harga Ya, bakar di kira-kira sini lah ya. masih oke lah. Yang paling mahal itu parkiran sih. Parkiran bisa 1 jamnya itu 20.000. 20.000. Mahal ya, nggak bisa kayak di Indonesia ya, kasih 2.000 langsung gas gitu ya. Tidak banget. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Kalau di Indo juga kadang kalau dia lagi nggak ngelihat, ya gas aja. Iya. Iya, di sana tuh sistemnya kan ada kamera ya. Jadi Iya. kalau kita parkir, kita nggak bayar nih, ya itu oke-okean kita nih. Misalkan kalau kita pas balik kendaraan kita, terus kita nggak bayar tiket parkir nih. Kalau misalkan nggak ada kertas, kan biasa kertas dendanya tilangnya ditaruh di depan mobil tuh. Kalau kita balik aman mobil kita ya udah. Iya. Tapi biasanya dicek nih, ada yang ngecek juga datang. Nggak tahu gimana dia, pokoknya dia pakai sistem atau kamera ya. Nanti kalau misalkan dia kena apa namanya, kita nggak bayar, kita nggak taruh tiket kita di depan mobil. Nah itu apa namanya, pasti nanti datang nih tilangnya di depan mobil kita. Ya lebih mending ya daripada di sini kan apa pas masuk parkir nggak ada orangnya. Pas kita mau pergi ada lah. Datang tak dipanggil. Iya. Datang tak dipanggil, pulang tak diantar. Hah? Apa? Tambah diundang. Tak diundang. Iya. Terus lu sekarang kesibukannya apa kok? Kesibukannya gue di sini ya, puji Tuhan gue kerja sih di salah satu perusahaan startup di Jakarta Selatan. Startup yang itu ya, Jipyong. Bukan. Oh, bukan. Babel. Gue di Di Babel ya. Lagi ya. Iya. di salah satu perusahaan startup. Lumayan di Babel, dia di Jipuragi. Korea gitu ya. Bang? Iya. Jipuragi, Vincenzo guys. Terus Ya banyak sih suka dukanya ya itu sih. Jadi kalau mobil ya itu mahalnya di parkir,
biaya asuransi mobilnya juga mahal. Cuman biaya mobil sendiri ya murah sebenarnya. Bukannya di situ lu juga itu kok nge-grab. Suara apa ini? Suara apa ya? Di situ lu juga Apa itu ya? Apa itu? Oh iya, di situ juga sempat nge-grab juga. Nggak ada Grab sih, Uber. Uber dulu ya. Uber driver. Uber ya gitu. Uber. Uber juga. Jadi gua tahu pengalaman juga kan di sana sebagai Uber driver tuh. teman kita orang Indo bisa kok dapetin SIM-nya di situ. Bisa sih asal dengan tekad yang kuat ya. Oh. Karena ujiannya nggak mudah. Mudah ya. Ya semua ujian pasti nggak mudah sih. Iya. Kalau di Indo kan gampang ya, kita tinggal. Apalagi ujian dari Allah ya. Iya itu sulit ya. Nah, kalau di Indo sih juga ya kita harus ikut tes juga guys. teori, Ya, tes praktek. SIM-nya ya. Terus kok lu berarti totalnya 4 tahun? Berapa tahun? Ya 4 tahun setengah. 4 tahun setengah ya? Tapi Asik yang juga gue ya? dengar dari dia nih, dia nggak mau balik ke Aussie lagi. Kenapa? Dia pengen coba di negara lain lagi ya, Morgan ya. Negara lain. Di mana kok? Rencananya dia mau ke New Zealand. New Zealand atau New Zealand. Kanada ya. Iya, Dia memang lebih suka Berpetualang. Eropa. berpetualang ya. Di Eropa ya lu sukanya. Eropa kemungkinan ya, tapi mungkin Eropa pilihan ketiga. Yang ketiga. Lu pemain sendiri kok, pemain tunggal. Saya sendiri saya. Sendiri ya, lone wolf Suka gitu ya? traveling ya, kemana-mana. Iya, Traveling ya. Nanti kalau Asia belum ada lagi. Asia belum pikiran sih. Baru Aussie doang ya. Masih yang Australia, Kanada gitu-gitu sih. Terus berarti pas lu pertama kali itu lu visanya visa apa? Student apa? Bisa student. Visa student. Bisa student. Itu berapa lama dikasih? Tergantung sekolahnya sih. Kalau sekolah bahasa misalnya setahun dikasih setahun, terus dilebihin 3 bulan. Oh, setahun 3 bulan itu kan buat beresin ya dokumen lu, Iya. jasa segala Iya. macam. Gitu. Jadi setahun 3 bulan. Setahun, 3 Terus bulan. nanti kalau lu mau perpanjang lagi, lu urus lagi apa Kalau banyak gimana? lagi ya. Boleh, sekarang bisa udah sekolah bagus lagi. nih, kita mau sekolah lagi. Kalau mau sekolah lagi, Nanti sampai mentok-mentoknya sampai sekolah mengemudi juga di sana. Iya. Tergantung kita mampu nggak bayar gitu kan. Iya. Kalau kita punya duit mau sekolah terus 9 tahun 10 tahun sekolah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu. Oh, Sampai tua pun nggak apa-apa Nggak ya. masalah. Nah, kan sekolahnya apalagi nggak nih. ada ini ya, sekolahnya nggak ada tingkatannya gitu apa? gimana? Ada di negaranya. Ada, tapi kalau misalnya lu kemarin nih sekolahnya gimana? Sekolah bahasa apa? Gue nggak bahasa dulu sih, gue langsung ya. Jadi kalau di sana tingkatannya habis SMA nih, sertifikat 1, 2, 3, 4, terus baru ke diploma, habis ke diploma, advance diploma, baru setelah advance diploma, baru S1, S2, S3. Berarti selama 4 tahun nih lu? Gue sertifikat 3, 4, terus diploma sama advance diploma. Oh, itu tuh berapa tahun itu? Itu menghabiskan totalnya 4,5 tahun. Oh, pas dengan itu ya. Oke. Bayangkan 4 tahun sekolah masak. Bayangkan rasanya seperti apa. Hmm. Beuh. Enggak, tapi kan sebelumnya salah juga jurusannya. B. Sebelumnya B. Ya, lu mau nanya apa lagi? Iya. Oh ya, kalau dengar-dengar kalau misalkan kita udah sekolah nih di Aussie contohnya misalkan. Terus nanti kalau sewaktu-waktu kita pengen PR atau kita pengen citizen itu tuh dipermudah atau mesti lewatin tahap-tahap apa lagi ya? Iya banyak sih prosesnya kalau mau jadi warga negara sana ya, minimal kan harus sekolah lulusan sana. Nanti jenjang karirnya kan dilihat nih dari pemerintah sana nih membutuhkan skill-skill yang seperti apa gitu kan. Kalau misalnya lu dokter nih dibutuhkan banget sama mereka, pasti itu cepet gitu. Jadi memang dilihat dari skill-skillnya kalau mau jadi warga negara sana gitu kan. Kalau sekolah bahasa, terus kalau memang lu beretiket pengen tinggal di sana, pengen jadi warga negara sana, ya lu harus berjuang untuk ngambil skill-skill yang memang dibutuhkan oleh pemerintah Australia seperti itu. Oh, iya benar-benar. Ya kan? Lu ada yang mau nanya lagi? Berarti untuk mendapatkannya tidak mudah juga. Tidak mudah ya. Tidak mudah. Memang banyak juga sih orang Indonesia yang udah kecantol sana ya, maksudnya Yang pengen udah ya. sekolah ke sana bekerja terus kayak nggak mau pulang karena udah keasikan tinggal di sana gitu. Emang asiknya tinggal di sana itu apa ya kan? Iya. Asiknya banyak sih, kita kan pertama dari bahasa ya, kita belajar bahasa Inggrisnya tuh langsung terjun, jadi kita mau nggak mau kan kita belanja segala macam pakai bahasa Inggris. Iya, benar. Jadi mau nggak mau kita Inggrisnya itu akan terlatih ya, jadi udah Iya, biasa betul. gitu kan. Dengar yang bahasanya juga sulit ya, Inggris British segala macam susah kan. Iya betul. Nah, itu udah biasa. Terus kita ketemu dengan teman-teman yang berbagai macam negara. Berbeda kayak dari Vietnam, Thailand. Maksudnya negara-negara yang unik pun ada di sana gitu. Terus kalau kayak part time gitu kan? Gajinya berapaan nih biasanya tuh? Kayak kan Kalau- kadang ada kayak di apa kerja di McD apa di Side job gitu. Iya. Ya kalau part time itu kurang lebih ya
sekitar 12 sampai 15 dolar sih per jam. Oke ya, Dolar Aussie ya. Kali 10.000 ya? Kira-kira 10.000 lah. 10 Itu per jam. Per jam. Lumayan juga ya. 150.000 ya? Per jam. Itu tuh ada level-levelnya juga nggak? Atau Jadi kalau emang pas kerjaan- kita lamar, sebenarnya dikasih dengan gaji segitu gitu? Ya, jadi kalau di Australia itu ada namanya bilangnya kayak junior staff gitu ya. Junior staff itu anak-anak remaja, range-nya antara 13-14 tahun sampai 17. Nah itu mereka dibayarnya murah memang antara 10 sampai 12. Berarti Itu tergantung biasanya- umur apa gitu ya? Ya junior, mereka hire itu biasanya yang McDonald ya, KFC yang fast food gitu. Fast food, ya. Mereka hire yang junior biasanya. Kenapa? Karena mereka bayarnya lebih murah kan, per jamnya segitu. Tapi kalau udah di atas 18 tahun itu kan berdasarkan umur, mereka bayar gajinya harus lebih dari itu. Gitu. Jadi dari umur juga ngaruh sih bayaran salary-nya gimana. Tuh, jadi makin dia misalkan umurnya 25 sampai 30 itu kan produktif Iya. banget kan. Iya. Biasa gajinya udah sekitar 18 sampai 20 per jam. Terus itu sistemnya Beda-beda. kontrak apa gimana kok? Kalau di sana ada namanya apa namanya? Part time. Part time itu kan biasanya per minggu udah dapet jadwal ya kerjanya. Iya. Senin, Rabu, Kamis, nah 3 hari seminggu gitu. Terus ada juga full time. Kalau full time ya pasti jadwalnya tiap minggu ada ya kan. Kalau part time berarti sehari itu dikasih berapa jam biasanya? Sehari kira-kira 5 sampai 6 jam sih. Oh lumayan juga ya 5 Tapi kalau student itu biasanya 20 jam doang seminggu. Oh, 20 jam. Iya. Oh seminggu. Seminggu 20 jam, kalau lebih. 2 jam Karena kan 150. misalnya Lumayan student, juga. Iya. jadi lu harus seimbang nih antara Iya. seminggu ini 20 jam nih kerja Sama sekolah ya. sekolah. Berarti 20 jam, 10 jam ya? 10 jam kali 150.000. 20 jam ya? 20 jam doang 20 jam. seminggu. Jadi kalau lu bisa 2 hari, sehari 10 jam, berarti lu cuma bisa 2 hari doang. misalnya. Berarti seminggu, 2 minggu, seminggu ya? Seminggu. 3 juta. Oh berarti itu tuh ini ya, kalau kita mau kerja sehari full gitu boleh juga gitu? Boleh kalau misalnya sehari Oh. 10 Cuma ada jamnya sekuat-kuatnya lu aja. Sekuat-kuatnya. Tapi kan biasa dibatasin kan. dibatasinnya. Owner juga pasti mikir kan, kesian nih dia kalau kerja lebih dari 10 jam kan capek, Iya. bahaya mungkin buat kesehatannya segala macam. Iya. Bisa dibatasi gitu. Kalau lu cuman sehari 10 jam berarti ya kerja 2 hari udah cukup. Gitu. Terus pengalaman lu apa aja kok di sana kok? Pengalaman Apa aja yang lu dapet, yang lu rasakan di selama tinggal di situ ya gitu? banyak sih pengalamannya, justru banyak juga apa dari sisi banyak positifnya sih sebenarnya. Sisi positif misalkan- dan sisi kelam juga ada. Di Salam juga ada, gue Negatif. sempat pernah tidur di mobil juga pernah. Oh, tapi mobil sendiri kan? Oh, sendiri Oh, sih, mobil orang ya. bukan. Oh, kalau mobil sendiri sih masih ya positif juga ya. Iya. Masih nggak apa-apa lah. Dan mobil polisi juga kan. Bukan. Ya. Kita mobil sampah juga kan. bukan mobil istri orang juga kan? Bukan. Mana ya? Di mobil. Tidur di mobil. Itu dari mobil. Ya. Kenapa? Karena waktu itu mau pindah kosan, tapi nggak dapet. Nggak dapatnya kenapa? Memang full atau Jadi waktu itu gua ada masalah sama salah satu penghuni kosan di sana, orang bule ya di sana. Terus Yang punya. nggak tenan. penghuninya. Teman-teman. Terus gue dadakan lah gitu. Kan bayarnya kan per minggu ya. Jadi gue langsung per minggu gue packing, masukin barang ke mobil. Terus gue cari tempat baru, kosan baru, tapi nggak dapet. Akhirnya ya sementara tidur dulu di mobil gitu sampai cari kosan gitu. Banyak sih macam-macam sih Spotify-nya.